Halo Sobat Prul. Jadi kita udah nonton episode kedua. Dan episode kedua nih Gimana? emosional banget kalau gue. Kenapa? Karena kan gue kan gak nonton One Piece, tapi gue tahu scene-scene yang ikoniknya kayak tadi kasih topi. Nah, kalau gue tuh kayak scene itu ngeliatnya kan anime jadulnya gitu ya tahunnya ya. Jadi kayak gue gak tahu sih feel-nya dulu gimana nontonnya gitu. Tapi pas di sini tadi scene itu bagus banget deh eksekusinya, dengan lagunya yang bagus, dengan orangnya juga yang actingnya oke. Tapi keren banget sih buat gue. Gue juga kan sebenarnya kemarin gue agak bingung gara-gara flashbacknya Luffy kan belum beres kan, gitu loh. Dan emang di komik itu, gue baca lagi komiknya. Chapter pertama itu emang full flashback Ams. Oh. Jadi full Luffy masih bocil, ketemu sama Shanks selamatin, Shanks mukul si itu full gitu loh. Jadi kan orang-orang lu sering lihat gak sih di internet orang-orang pada bilang kayak bahkan sampai di review IGN aja mereka bilang bahwa si film ini terlalu ngopi dari komik sama animenya. Jadi iya, terlalu mirip. Sampai akhirnya IGN ngasih rating 6. Serius loh? Serius. Lah ini kan lah gimana sih? Ngikutin sama komiknya salah, bedain salah juga lah gimana? Ya namanya buah. Ya emang gitu kali ya, lu gak akan bisa memuaskan semua orang gitu. Tapi poin gue adalah ini nggak sama gitu loh. Ya. Di sini tapi timelinenya dong dibedain apa emang ceritanya beda juga dikit? nggak, ceritanya beda, ditambahin justru. Oh, ditambahin. Ya apa namanya ya sebenarnya ada yang beda-beda dikit lah, kayak ketemu Bagi di waktu ketemu Bagi kan di itu bertiga kan. Kalau di awal tuh cuma sama Zoro doang berdua. Oh, baru ketemu Nami di situ. Soalnya Nami mau maling Bagi gitu. Beda-beda tipis lah, tapi justru mereka ngerangkai cerita itu lebih bagus, kayak si Luffy sama-sama tenggelam, keinget lagi waktu tenggelam pas masih kecil gitu loh. Yang menurut gua jauh lebih memuaskan sih gitu loh, karena kan dulu kan kalau baca komik kan satu chapter baca. Di sini kan lu nonton apa sih kayak kita lagi nonton A itu tiba-tiba diganggu dengan hal B itu semaunya film aja kan. Betul. Dan ini nge-build emosional yang cukup bagus gitu. Iya. Dan tadi gue bilang kan ada cerita tambahan. Iya. Kan tadi ada si Garp itu nyelamatin datang ke sana bawa Kobe mau ngejar Luffy. Iya. Itu di komik dan anime nggak ada. Emang belum ada. Jadi lu sebenarnya di komik sama anime pas udah jauh itu si Garp tiba-tiba udah bareng Kobe. Jadi Garp ketemu Luffy, tiba-tiba Kobe udah jadi kuat juga gitu di rumah. Oh gitu. Iya. Jadi itu justru tadi cerita penting juga berarti. Betul, ya, jadi cerita pentingnya kenapa si Garp bisa percaya sama Kobe gitu. Iya, bisa ngerekrut Kobe lah jadi anak buahnya gitu loh. Ternyata itu malah dijelasinnya di live action. Kalau si siapa Raja kan lawan siapa kemarin tuh? Morgan. Morgannya emang dieksekusi itu. Kalau di sana Morgannya emang udah ketangkep dari awal. Oh, dari awal. Dari awal Morgannya udah ketangkep karena digulingkan lah sama prajuritnya gitu. Kalau di sini kan prajuritnya. Iya, kalau di sini kan Garp dulu. Kalau di sini Garp datang buat ngapa? Oke. Karena emang si Morgannya separah itu, kalau di komik bertiran lah, penduduk itu pada nggak suka, pada yang gimana gitu. Ya kalau di sini kan sebenarnya si Morgannya itu kan lebih kayak ngebohong aja sebenarnya. Iya, sebenarnya komandan biasa aja, tapi emang dia terlalu mementingkan diri sendiri ketimbang pasukannya. Sebenarnya dia nggak terlalu diliatin yang kayak semacam nyebelin banget atau gitu, enggak kan? Cuman kayak lebih dia bohong aja gitu. Kayak nggak mau pride-nya turun jatuh aja gitu pas lawan Luffy. Jadi gue penasaran sih, gue jujur lupa kapan Luffy ketemu Garp gitu. Tapi kalau ngelihat pace dari cerita ini mungkin nanti bakal ketemu di sini. Bakal lebih cepat. Kan Garpnya bakal ngejar kan? Iya, karena Garpnya dari episode 2 aja udah mulai udah mulai muncul, gitu, udah mulai ngejar gitu. Jadi buat yang nggak ngerti One Piece tuh seakan-akan si Garp itu lagi digadang-gadang buat jadi bos, ngerti gak sih lo, kayak ini kayaknya ini deh gitu. Kalau perspektif lo nggak pernah nonton One Piece, tapi kalau buat gua apalagi bahkan buat lo deh yang udah tahu dikit kayak ya tahu aja sih sebenarnya bakal kemana gitu kan. Oke. Wah. Dan ya udah, gua menjawab pertanyaan lu tadi deh Ams, waktu kita nonton lu kan bingung Shanks yang ngapain kan. Shanks-nya kekuatannya. Iya. Yang itu sebenarnya di komik itu emang gak jelas juga awalnya. Shanks-nya cuma melotot, tiba-tiba kabur monster. Oke. Di komik kayak gitu, gak jelas gitu. Tapi akhirnya sekarang udah jelas. Yang kalau lu sering gak sih denger nakama ngomong haki. Ya, haki. Nah itu. Haki namanya. Haki itu haki. Haki itu maksudnya jenis
Itu kayak cakra ya, kayak ki. Oh, cakra Naruto gitu. Ya ada 3 macam lah, tapi kalau dijelasin nanti terlalu melenceng dari Netflix. Cuma ya itu salah satunya gitu, bisa kayak mengintimidasi lah. Jadi kalau musuh lu lebih lemah daripada lu langsung ngelihat doang langsung berjatuh. Oh gitu. Langsung jadi kayak aura gitu kayak ya. Aura gitu. Luffy juga bisa gitu nanti. Jadi, oh iya. Kalau enggak dia nggak bisa selamat itu sebenarnya di arc di cerita-cerita baru soalnya musuhnya udah nggak jelas soal musuhnya. Oke. Jadi menarik juga ya. Jadi story-nya emang. Tapi Shanks itu kan pergi. Emang beneran lama perginya. Saya sampai sekarang nggak pernah ketemu. Sampai sekarang Nggak pernah ketemu. Gear 5 kemarin. Sampai Gear 5 belum pernah ketemu, Bro. Makanya kemarin ingat kalau waktu kita nonton One Piece film Red. Ya. Mereka kan ketemu di dalam mimpi ya ceritanya kan. Itu kaget orang-orang kayak anjir ketemu gitu. Tapi gitu. Iya. Karena mereka nggak pernah. Lama banget ya, gila ya. Makanya kayaknya emang udah persiapan nih gitu loh. Kalau nge-skip jauh banget nih emang agak susah sebenarnya ngomong One Piece tanpa spoiler ya. Tapi kalau nge-skip aja gak jauh kan emang kayaknya bakal ada big battle gitu loh, kayak perang skala besar ya. Salah satunya nanti Shanks sama Luffy ya. Mungkin bakal berantem. Sedih banget. Kan sama-sama ngerebutin One Piece kan ujung-ujungnya juga jadi ya. Iya juga sih ya, iya, bajak gitu. Laut sih ya. Fun fact-nya di salah satu perang besar itu bakal ada bagi juga jadi. Tapi emang si Oda ini bikin ceritanya dari dulu berarti sampai sekarang tuh konsisten tetap emang tentang pengejaran One Piece itu sebenarnya. Selalu nggak pernah berubah, One Piece nggak pernah dapat gitu. Nggak pernah tiba-tiba ada perubahan fokus ke apa gitu, ngelawan apa misalnya gitu kan. Ya kayak Dragon Ball kan urusan dari bola naganya kan sebenarnya cuma jadi plot cerita doang ya, kayak cuma ngumpulin berita doang, ngumpulin Dragon Ball gitu. Bleach juga apa Bleach? Nggak ada yang tahu artinya Bleach gitu. Tapi One Piece. Ya kalau One Piece kan, tujuannya itu dari dulu sampai sekarang. Oke. Ini sekarang gue makin mengerti sih kenapa banyak yang bilang Oda itu jenius dalam pembuatan story. Gue mulai mengerti. Tapi gue juga agak ada mau sedikit komentar soal tadi berantemnya bagi. Kenapa? Beda gitu? Sebenarnya sama aja sih. Seingat gue juga emang dibikin bocil juga gitu. Dibikin kerdil. Cuma kurang panjang. Battle-nya ya. Tapi di sini karakterisasinya bagi itu keren. Jauh lebih keren ketimbang komik gitu. Makanya agak lucu sebenarnya karena sebenarnya di komik itu dia udah jadi karakter bercandaan. Sekarang sebenarnya dari dulu sampai sekarang juga karakter bercandaan sih. Oh jadi kalau ini kan kayak Joker gitu. Iya kayak Joker gitu. Benar. Makanya gue jadi agak penasaran gimana nanti Netflix bakal mengembangkan ceritanya lagi lah gitu. Karena spoilernya masih muncul lagi nanti. Tapi dalam waktu lama apa bentar lagi bagi itu muncul lagi? Ada di sini nanti ada muncul lagi gitu. Jadi dan tapi tadi juga si anak buahnya juga nggak penting banget sih. Padahal di komik itu lumayan lucu ya. Kayak tadi tuh yang pakai sepeda. Ya itu kan lawan Zoro aslinya kalau di komik. Lu bayangin Zoro pakai 3 pedang lawan 1 pedang tapi naik sepeda hanya. Cuma mungkin kata pas baca ya mungkinnya kayak staff kru battle-nya kayak serius loh. Katanya mungkin dia motong durasi kayaknya. Mungkin karena di sini cukup banyak yang perlu dikasih tahu kan. Ceritanya gitu. Dan akhirnya udah beres. Setelah ini berarti harusnya ketemu Usopp. Oh iya, Usopp. Kan urutannya Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji. Si bapaknya Usopp itu, si Yasop itu masih ikut sama Shanks terus? Masih, dia kan salah satu kru utama juga, Yasop. Menarik juga ya sebenarnya kalau pikir-pikir ya. Tahu deh tuh kapan. Kalau dia di komik aja gue nggak tahu kapan bakal ketemu anjir. Ini kita ngomongin Netflix. Ada komentar kemarin di review ya. Gue nggak berani nonton soalnya gue nggak tahu nanti season 2 gue masih hidup atau enggak. Parah banget anjir. Iya sih kita semoga semuanya yang fans OP lover nih One Piece nakama-nakama sehat selalu gitu. Dan juga Odanya juga sehat selalu supaya bisa menyelesaikan story. Jadi kalau gitu. Oda Sensei lagi istirahat jangan dipaksain buat bikin komik, kasihan. Tapi menurut lu nih style deh. Sebenarnya si Oda itu dia udah tahu belum sih kayak draft terakhir story-nya gitu. Udah. Ya jadi sebenarnya sekarang filler aja sih menuju sana karena dia kan sering kasih karakter menarik kan. Kan perlu ada ceritanya dong. Itu yang bikin panjang. Karakter-karakter menarik itu gitu kok. Flashback sering lah gitu-gitu lah. Sebenarnya tamatnya mah udah tahu ke situ arahnya gitu ya. Oke. Jadi so far review episode 2 ini masih memuaskan ya. Gue masih nggak ngerti kalau ada yang nggak suka. Di review kemarin sih pada bilang bagus juga. Jadi kalau ada yang nggak suka please komen. Gue mau tahu alasan lo kenapa nggak suka.
Betul. Temen gue ada yang nggak suka, gue tanyain belum jawab sampai sekarang. Kabur kayaknya. Iya, betul. Makanya subscribe ke April Nobar. Kita jumpa lagi di episode 3. Yes. Gue Dito. Bye bye.